Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Wahyunita, NIM 2021111027, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Bahasa Indonesia dari Bapak Irfae Fatur Rahman. Soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan adalah kurang teliti dalam menulis, kurangnya ilmu dan pemahaman tentang kaidah penulisan ejaan, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Contoh kesalahan ejaan. 1. Delegasi. Yang benar adalah delegasi. Kedua, atlet. Yang benar adalah atlet. Contoh ketiga adalah definisi. Yang benar adalah definisi. Soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Sedangkan kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kalimat kutipan. Contoh kutipan langsung. Menurut Part 5 2013.24, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif, dan kuantitatif. Contoh kutipan tidak langsung. Seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hamid 45, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung 2 Alpha Beta, 2013 halaman 4. Soal nomor 3. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan, disertai dengan contohnya. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa dari seseorang. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh biografi adalah R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari gelar R.A. tersebut merupakan menjadi Raden Ayu. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama bagi perempuan, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. Contoh bibliografi. Karaf Goris tahun 1980, komposisi, etne, Nusa Indah Ibrahim, Nini, 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta, 2 UHAMKA Press. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan menunjukkan kata pergantian waktu? Jika jelaskan, disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul bertujuan untuk menunjukkan saat tata waktu. Sebagai contoh, saat PPKM, semua warung tutup pukul 9. Sedangkan jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Sebagai contoh,
Ayah membaca koran selama 1 jam dalam sehari. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan pengguna bahasa. Bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat atau instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspon oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. 5 sifat bahasa yang berwujud bunyi sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dan dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Kedua, hubungan antara bunyi bahasa dan objek atau referens bersifat arbitrari atau mana suka. Ketiga, bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem sendiri. Sistem bahasa Indonesia berbeda dengan sistem bahasa Inggris dan bahasa lain di dunia ini. 4. Bahasa adalah seperangkat lambang. Memang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia itu berwujud lambang. Misalnya, bunyi kuda, lambangnya adalah KUDA. Kalau kita suarakan dan berwujud kuda. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Inggris akan ditulis horse. Lambang-lambang itu kita mengerti maknanya apabila lambang tersebut berada dalam kawasan bahasa yang kita pahami. 5. Bahasa bersifat sempurna. Maksudnya, bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain, bisa berwujud gerakan tangan, perubahan roman muka, atau penambahan unsur suprasegmental pada setiap satuan ujaran. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah untuk unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar. Karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah. Adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan titik 2 kursi, meja, lemari. Contoh kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik 2 persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penjelasan atau penggambaran. Contoh, Ketua titik 2 Yudo Husodo, Sekretaris Anita Septiani, Bendahara titik 2 Sinta Wulandari. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku.
Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa kiausa. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah titik 2, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh kedua, syarat masuk akademi militer adalah berkewarganegara Indonesia, titik koma, berijazah SMA atau MA, dengan jurusan IPA, titik koma, belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan, titik koma, bersedia menjalankan tugas pertama dan atau ikatan dinas pertama selama 10 tahun, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Tanda titik koma, ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli jeruk, koma, apel, koma, dan jambu, titik koma, piring, koma, gelas, dan sendok, titik koma, wortel, tomat, dan lobak. Contoh kedua, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, titik koma, penyusunan anggaran dasar, koma, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan pendataan anggota, koma, dokumentasi, dan aset organisasi. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Alasan sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring adalah 1. Kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut, apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Alasan kedua yaitu penulis kurang teliti dalam penulisannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulis dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh, analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Contoh ini salah karena judul buku puisi tidak dicetak miring. Yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Pinurbo. Ini adalah contoh yang benar karena judul puisi dicetak miring, yaitu buku latihan tidur. Soal nomor 9 adalah jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa mungkin tidak semudah menulis artikel bebas atau buku harian. Karya ilmiah biasanya merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir seperti skripsi atau tugas akhir ujian akhir semester seperti makalah. Di dalam karya ilmiah seperti makalah atau skripsi sangat memperhatikan sistematika penulisan, ejaan, pembacaan, referensi, atau literatur pustaka yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta harus memperhatikan jumlah halaman antara tiap bab. Contoh, kesalahan penulisan huruf konsonan. Zaman menggunakan J. Yang benar adalah zaman menggunakan Z. Contoh kedua adalah teknik. Yang benar adalah teknik menggunakan K. Kesalahan penulisan huruf vokal. Contoh pertama adalah resiko. Yang benar adalah risiko. Yang kedua adalah hakikat. Yang benar adalah hakikat. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.